Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yahya Takia dari Prodi Teknik Industri Angkatan 2024 dengan NIM 44. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan program simulasi bisnis cafe dalam Python. Langsung saja, video ini melanjutkan dari video-video sebelumnya dan di sini saya ingin lebih membahas pada kelanjutannya dengan import, yaitu import tag inter sebagai TK. Kemudian di sini masih sama seperti minggu sebelumnya, yaitu fungsi untuk evaluasi kategori customer, kemudian fungsi untuk bonus customer, kemudian di sini ada menu yang masih sama seperti sebelumnya. Kemudian di sini untuk membuat jendela GUI kita menggunakan root, variabel root, yaitu tk.tk. Kita memberikan judul jendela ini yaitu simulasi bisnis cafe Jajar Cafe dengan ukuran 900 kali 600. Kemudian di sini ada fungsi untuk menghapus frame lama atau menghapus halaman lama dengan clear frame atau menggunakan untuk widget di root. Kemudian widget destroy untuk menghapus halaman yang sebelumnya. Kemudian di sini ada definisi fungsi untuk menu utama atau homepage. Yang pertama kita clear frame terlebih dahulu ketika menu utama ini diaktifkan, maka halaman sebelumnya akan dibersihkan dan digantikan dengan halaman baru. Di sini ada tk.label untuk memberikan label atau untuk menuliskan judul di sini. Judulnya adalah Homepage Jajar Cafe dengan fontnya Arial, ukurannya 16, weight 16, kemudian bold dan diletakkan di X 320 dan Y 40 menggunakan place. Kemudian pada halaman menu utama ada tombol untuk me- tombol untuk mengaktifkan fungsi mulai pesanan, kemudian ada tombol untuk mengaktifkan fungsi daftar transaksi dan tombol untuk exit atau keluar dari program. Di sini ada fungsi untuk memulai pesanan. Halaman fungsi untuk memulai pesanan. Di sini kita clear frame terlebih dahulu untuk menghapus halaman sebelumnya. Yang pertama kita berikan judul menggunakan label yaitu form pemesanan Jajar Cafe. Fontnya Arial dan seperti ini. Kemudian kita berikan label lagi untuk eh, memasukkan nama, label pada entry nama. Kemudian kita berikan tempatkan entry-nya, nama entry sama dengan tk.entry untuk memasukkan teks kepada memasukkan teks atau seperti fungsi input lah jika di program sebelumnya. Tapi di sini di menggunakan jendela atau kolom sebagai kolom input. Kemudian di sini ada label untuk input name, entry name, kemudian label untuk daftar menu. Kemudian untuk program untuk memilih menu, di sini kita menggunakan
eh, membuat dictionary dari variabel jumlah, ya, di letaknya di Y 100 160 dengan jarak antara menu yaitu 28. Untuk nomor pada item dalam menu, kita berikan label untuk setiap menunya dari kata kunci nama, kemudian dari kata kunci harga. Kemudian kita buat variabel entry atau variabel n. Kemudian variabel n kita insert 0, 0 agar eh, entry tidak kosong. Maka kita isikan angka pertama adalah 0. Kemudian kita letakkan entry di X250, Y sama dengan Y. Y ini adalah Y160 ini. Kemudian var variabel jumlah, nomor, kemudian sama dengan variabel entry. Agar setiap kita menambahkan menu jaraknya sama, maka kita berikan Y sama dengan plus jarak. Kemudian program eh, fungsi untuk rincian pesanan, yaitu kita pertama berikan label dulu untuk rincian pesanan. Kemudian variabel rincian pesanan menggunakan tk.text untuk menampilkan teks pada kolom dengan lebar kolom yaitu 45 dan tingginya 20 yang diletakkan pada X sekian dan Y sekian. Kemudian fungsi untuk menghitung variabel total yaitu menggunakan tk.string_var. Value yang pertama sama dengan 0. Kemudian labelnya dan label untuk variabelnya. Kemudian di sini ada info pembayaran. Menggunakan yang pertama adalah labelnya, kemudian entry untuk pembayaran. Kemudian di sini ada hasil dari pembayarannya yang diletakkan pada di sini. Kemudian di sini ada fungsi untuk perhitungan otomatis. Jadi setiap kita memesan menu maka akan langsung dihitung total menggunakan fungsi update rincian dengan eventnya adalah bintang ARGS sebagai argumen yang akan digunakan untuk mengaktifkan atau meng-callback update rincian. Total dimulai dari 0, kemudian dengan penulisannya yaitu untuk nomor dalam item di menu, maka kita menggunakan try atau coba eh, memanggil nomor yang diinputkan pada entry di variabel sini tadi. Kemudian kecuali jumlahnya 0. Jika jumlahnya lebih dari 0, maka masukkan ke subtotal jumlah dikali dengan item harganya. Kemudian di sini ada rinciannya tk.n untuk sebagai akhiran dalam sebagai titik lah kalau di teks
sebagai program akhir, bukan program akhir, sebagai titik atau sebagai pengakhir perintah. Kemudian di sini setiap total ditambahkan, maka eh, subtotal maka akan ditambahkan dengan subtotal. Kemudian di sini ada variabel total, kita set dengan str atau string yaitu total. Kemudian di sini ada set trigger untuk setiap perubahan pada entry menu dengan menggunakan eh, untuk variabel entry di dalam variabel jumlah dot values sama dengan entry by key release untuk mengcallback update rincian tadi. Kemudian di sini ada fungsi untuk tombol bayar menggunakan definisi bayar. Di sini kita memanggil nama, entry nama, kemudian kita memanggil entry name. Jika entry nama dan entry name tidak dimasukkan, maka akan memunculkan config yaitu isi nama dan name terlebih dahulu. Kemudian kita coba untuk program mencoba untuk eh, melihat total dengan in- integer sebagai integer ya. Total variabel total memanggil variabel total kemudian memanggil variabel bayar dari entry. Kecuali jika hasil bayar tidak berupa angka, maka masukkan angka yang valid. Jika total sama dengan 0, maka hasil bayar maka maka hasil bayar akan munculkan konfigurasi yaitu belum ada pesanan. Jika bayar kurang dari total, maka akan munculkan konfig yaitu uang tidak cukup. Dan ada kembalian sama seperti minggu sebelumnya, kemudian hasilnya. Kemudian di sini ada kategori evaluasi belanja dan bonus customer sama seperti pekan sebelumnya. Kemudian di sini simpan struk masih sama seperti pekan lalu, kemudian simpan ke Excel juga masih sama seperti pekan lalu. Kemudian di sini ada tombol untuk membayar dan kembali. Eh, kita menggunakan tk.button untuk membuat tombol yang bisa diinteraksi dengan teks bayar sekarang dan kembali menggunakan background warna seperti ini. Dan perintah yang digunakan adalah bayar. Kemudian untuk button kembali perintah yang digunakan adalah menu utama. Kemudian untuk daftar transaksi dalam halaman daftar transaksi kita yang pertama adalah tentu saja kita bersihkan dulu halaman sebelumnya. Kemudian kita berikan judul daftar transaksi dan kita membuat teks dengan lebar 70 dan tinggi 75 kita tempatkan di sini. Kemudian kita mencoba untuk membaca Excel dari data transaksi JKV yang sudah kita buat di pekan sebelumnya. Ini masih sama seperti pekan sebelumnya, yang beda adalah di sini kita memasukkan ke dalam teks menggunakan insert eh, seperti ini. Kemudian kecuali jika insert text belum ditemukan, file belum ditemukan, atau ketika belum ada transaksi. Kemudian untuk
Karena di pekan sebelumnya kita sudah membuat grafik, di sini kita tampilkan grafiknya seperti ini. Ini masih sama seperti pekan sebelumnya, tidak ada yang beda. Yang beda adalah kita tambahkan pembaca pembacaan file Excel. Karena di sini adalah fungsi baru, maka kita berikan variabel baru, ladder code baru. Di sini juga dan di sini juga masih sama seperti pekan sebelumnya. Kemudian di sini ada label untuk tampilkan grafik. Kemudian di sini ada tombol atau button untuk mengaktifkan atau memanggil fungsi dari grafik-grafik yang pernah kita buat di pekan sebelumnya. Grafik batang, grafik garis, dan grafik pi. Kemudian ada tombol kembali seperti yang tadi. Kemudian kita coba running saja. Di sini menu utama karena di atas tadi masih dalam bentuk definisi fungsi, maka program belum dimulai. Program dimulai ketika di sini menu utama. Dari program dimulai dari menu utama. Kemudian root main loop untuk mengakhiri program. Kita coba running, maka hasilnya akan seperti ini. Kita mulai pesanan, kita beri nama Didi, Dido. Ini customernya bebas ya, 11 lah. Dia pesan espresso 3. Maka rincian pesanan akan muncul di sebelah sini. Kemudian total belanja akan secara otomatis ditambah. Bisa tambahkan latte 1. Maka akan otomatis ditambahkan di sini. Kemudian kita bayar. Bayar karena totalnya 67.000, kita langsung saja bayar 70.000. Bayar sekarang. Maka pembayaran berhasil. Kembalian Anda adalah 3.000. Kemudian kita kembali. Kemudian kita lihat di daftar transaksi. Maka akan menunjukkan siapa tadi Didi, Dido. Nah, di sini Dido. Kita tampilkan grafik batang seperti ini, grafik garis seperti ini, grafik pink seperti ini, kemudian kembali. Kemudian kita exit. Oke, mungkin sekian video yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.